perkenalkan, nama saya Jun Lestari Hasibuan. Hari ini saya akan membahas tentang agent dalam kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI agent. Topik ini menarik karena agent adalah otak di balik hampir semua sistem AI yang digunakan sehari-hari, mulai dari robot, vakum, sampai Google Map. Secara sederhana, agent AI adalah sebuah entitas, bisa berupa program atau sistem yang bisa merasakan lingkungannya melalui sensor, lalu bertindak terhadap lingkungan itu lewat aktuator, dengan tujuan mencapai sasaran tertentu secara cerdas. Jadi kalau diibaratkan, agent AI ini seperti manusia. Kita punya panca indera, atau kalau di AI itu sensor. Kita berpikir, kalau di agent itu punya function, dan kita bertindak, kalau di AI itu aktuator. Sini kalau kita lihat, agent AI itu dapat merasakan lingkungan sekitarnya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan tersebut melalui aktuator dengan tujuan mencapai sasaran tertentu secara cerdas. Dengan kata lain, agent AI adalah otak yang mengambil keputusan otomatis berdasarkan data yang diterimanya. Kemudian kita masuk ke struktur umum agent cerdas. Di sini ada 5 komponen utama. Setiap agent AI memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama itu adalah sensor yang digunakan untuk input dari lingkungan. Kemudian ada aktuator untuk menangkap input dari memberikan respon atau aksi. Kemudian ada perceptions atau riwayat dari semua persepsi yang diterima. Lalu ada agent function, fungsi pemetaan dari persepsi ke tindakan. Kemudian ada agent program, implementasi nyata dari fungsi tersebut dalam bentuk kode atau algoritma. Kelima bagian ini bekerja sama untuk membuat agent bisa berpikir dan bertindak layaknya makhluk cerdas. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis agent cerdas, yaitu ada beberapa contoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simple reflex agent. Pertama, agent ini hanya bereaksi terhadap kondisi saat ini, tidak punya ingatan masa lalu, dan tidak bisa memprediksi masa depan. Contohnya, robot penyedot debu otomatis. Kalau sensornya mendeteksi debu, dia menyedot. Kalau menabrak tembok, dia berbelok. Sederhana, tapi efektif. Kemudian, ada model base reflex agent. Kedua model base reflex agent, jenis ini mirip dengan yang sebelumnya, tapi punya model internal dari lingkungannya. Artinya, dia bisa mengingat keadaan sebelumnya. Contohnya, mobil otonom. Mobil ini tidak hanya berhenti ketika kendaraan di depan berhenti, tapi juga mempertimbangkan jarak dan arah
sebelumnya. Jadi tindakannya lebih cerdas dan kontekstual. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada goal-based agent. Agent ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ia memilih tindakan berdasarkan seberapa jauh tindakan itu bisa membawa ke tujuan. Misalnya, Google Maps. Tujuannya mencari rute tercepat dari titik A ke titik B. Ia mempertimbangkan bagaimana kemungkinan dan memilih rute yang paling efisien. Untuk contoh yang selanjutnya, yaitu adalah utility based agent. Selain punya tujuan, agent ini juga menilai seberapa baik hasil yang dicapai. Istilahnya utility. Contohnya, aplikasi pemesanan tiket pesawat. Tujuannya sama, mencari penerbangan ke kota tujuan. Tapi ia menilai mana yang paling optimal, apakah harga termurah, waktu tercepat, atau kenyamanan terbaik. Itu ya teman-teman. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu ada learning agent. Dan ini yang terakhir. Learning agent ini adalah tipe agent yang paling canggih karena bisa belajar dari pengalaman. Agent ini memiliki dua komponen utama, yaitu learning element yang belajar dari data dan pengalaman, kritik yang mengevaluasi hasilnya. Contohnya, sistem rekomendasi YouTube. Jadi, semakin sering kita menonton, sistem makin paham apa yang kita suka dan rekomendasinya jadi semakin akurat. Gitu. Nah, untuk kesimpulannya, ini saya beri di dalam tabel, ada ringkasannya. Untuk jenis agent, yaitu simple reflex agent, ciri utamanya itu reaksi langsung terhadap kondisi. Contohnya tadi ada robot penyedot debu otomatis. Kemudian model based agent, mengingat keadaan sebelumnya. Contohnya mobil otonom. Kemudian ada goal based agent. Ciri utamanya berorientasi pada tujuan tertentu. Contohnya Google Maps, navigator. Lalu ada utility based agent, memilih hasil terbaik atau nilai atau utility. Contohnya adalah aplikasi tiket pesawat atau hotel. Kemudian ada learning agent, belajar dari pengalaman. Contohnya yaitu sistem rekomendasi YouTube atau Netflix. Nah, kalau sebelumnya adalah ringkasannya, ini adalah perbandingan tipe agent AI. Untuk simple reflex agent, dia mengingat masa lalu. Itu tidak mengingat, dia tidak memiliki tujuan, dia tidak mengevaluasi hasil, dia tidak belajar. Kemudian model based agent itu mengingat masa lalu, tidak memiliki tujuan, tidak mengevaluasi hasil, tidak belajar. Contohnya mobil otonom yang mendeteksi posisi kendaraan sekitar. Goal based agent, dia mengingat masa lalu, dia memiliki tujuan,
Dia tidak mengevaluasi hasil, dia tidak belajar. Contohnya Google Map. Google Map mencari rute tercepat ke tujuan. Kemudian utility based agent, dia mengingat masa lalu, dia memiliki tujuan, dia mengevaluasi hasil atau utility, namun dia tidak belajar. Contohnya sistem rekomendasi tiket pesawat berdasarkan harga dan waktu. Untuk nomor 5, itu semua ya teman-teman. Jadi dia mengingat masa lalu, dia juga memiliki tujuan, dia memiliki mengevaluasi hasil, dia belajar, yaitu contohnya rekomendasi YouTube atau si Netflix. Nah, berikut merupakan sumber referensi yang saya ambil dalam PPT ini ya teman-teman. AI dalam kehidupan saat ini. Coba lihat di sekeliling kita. AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita tanpa kita sadari. Contohnya di dunia pendidikan, AI hadir melalui platform seperti Duolingo dan ChatGPT yang sangat membantu belajar interaktif. Kemudian di bidang kesehatan, AI membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Di bisnis, AI menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Bahkan di media sosial, AI yang menampilkan konten sesuai minat kita. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini selalu baik? Tantangan etika dan kemanusiaan. Setiap kemajuan pasti punya konsekuensi. AI membawa tantangan besar dalam hal etika dan kemanusiaan, mulai dari privasi dan keamanan data yang rentan bocor, hingga bias algoritma yang bisa berdampak sosial. Ada juga kekhawatiran bahwa otomatisasi akan menggantikan banyak pekerjaan manusia, dan yang paling berbahaya ketika manusia menjadi terlalu bergantung pada mesin. Kita bahkan kehilangan esensi kemanusiaan itu sendiri. Karena itu, penting untuk mengembangkan AI dengan prinsip human center, artinya teknologi yang berpihak kepada manusia, bukan menggantikan manusia. Jenis-jenis agent cerdas, yaitu ada beberapa contoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simple reflex agent. Pertama, agent ini hanya bereaksi terhadap kondisi saat ini, tidak punya ingatan masa lalu, dan tidak bisa memprediksi masa depan. Contohnya, robot penyedot debu otomatis. Kalau sensornya mendeteksi debu, dia menyedot. Kalau menabrak tembok, dia berbelok. Sederhana, tapi efektif. Kemudian, ada model base reflex agent. Kedua model base reflex agent, jenis ini mirip dengan yang sebelumnya, tapi punya model internal dari lingkungannya. Artinya, dia bisa mengingat keadaan sebelumnya.
Contohnya, mobil otonom. Mobil ini tidak hanya berhenti ketika kendaraan di depan berhenti, tapi juga mempertimbangkan jarak dan arah sebelumnya. Jadi tindakannya lebih cerdas dan kontekstual. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada goal-based agent. Agent ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ia memilih tindakan berdasarkan seberapa jauh tindakan itu bisa membawa ke tujuan. Misalnya, Google Maps. Tujuannya mencari rute tercepat dari titik A ke titik B. Ia mempertimbangkan bagaimana kemungkinan dan memilih rute yang paling efisien. Untuk contoh yang selanjutnya, yaitu adalah utility based agent. Selain punya tujuan, agen ini juga menilai seberapa baik hasil yang dicapai. Istilahnya utility. Contohnya, aplikasi pemesanan tiket pesawat. Tujuannya sama, mencari penerbangan ke kota tujuan. Tapi ia menilai mana yang paling optimal, apakah harga termurah, waktu tercepat, atau kenyamanan terbaik. Itu ya teman-teman. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu ada learning agent. Dan ini yang terakhir. Learning agent ini adalah tipe agent yang paling canggih karena bisa belajar dari pengalaman. Agent ini memiliki dua komponen utama, yaitu learning element yang belajar dari data dan pengalaman, kritik yang mengevaluasi hasilnya. Contohnya, sistem rekomendasi YouTube. Jadi, semakin sering kita menonton, sistem makin paham apa yang kita suka dan rekomendasinya jadi semakin akurat. Gitu. AI dalam kehidupan saat ini. Coba lihat di sekeliling kita. AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita tanpa kita sadari. Contohnya di dunia pendidikan, AI hadir melalui platform seperti Duolingo dan ChatGPT yang sangat membantu belajar interaktif. Kemudian di bidang kesehatan, AI membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Di bisnis, AI menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Bahkan di media sosial, AI yang menampilkan konten sesuai minat kita. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini selalu baik? Tantangan etika dan kemanusiaan. Setiap kemajuan pasti punya konsekuensi. AI membawa tantangan besar dalam hal etika dan kemanusiaan, mulai dari privasi dan keamanan data yang rentan bocor, hingga bias algoritma yang bisa berdampak sosial. Ada juga kekhawatiran bahwa otomatisasi akan menggantikan banyak pekerjaan manusia, dan yang paling berbahaya ketika manusia menjadi terlalu bergantung pada mesin.
kita bahkan kehilangan esensi kemanusiaan itu sendiri. Karena itu, penting untuk mengembangkan AI dengan prinsip human center, artinya teknologi yang berpihak kepada manusia, bukan menggantikan manusia. Untuk kesimpulannya, ini saya beri di dalam tabel, ada ringkasannya. Untuk jenis agent, yaitu simple reflex agent, ciri utamanya itu reaksi langsung terhadap kondisi. Contohnya tadi ada robot penyedot debu otomatis. Kemudian model based agent, mengingat keadaan sebelumnya, contohnya mobil otonom. Kemudian ada goal-based agent, ciri utamanya berorientasi pada tujuan tertentu, contohnya Google Maps, navigator. Lalu ada utility-based agent, memilih hasil terbaik atau nilai, atau utility. Contohnya adalah aplikasi tiket pesawat atau hotel. Kemudian ada learning agent, belajar dari pengalaman. Contohnya yaitu sistem rekomendasi YouTube atau Netflix. Nah, kalau sebelumnya adalah ringkasannya, ini adalah perbandingan tipe agent AI. Untuk simple reflex agent, dia mengingat masa lalu. Itu tidak mengingat, dia tidak memiliki tujuan, dia tidak mengevaluasi hasil, dia tidak belajar. Kemudian model based agent itu mengingat masa lalu, tidak memiliki tujuan, tidak mengevaluasi hasil, tidak belajar. Contohnya mobil otonom yang mendeteksi posisi kendaraan sekitar. Goal based agent, dia mengingat masa lalu, dia memiliki tujuan, dia tidak mengevaluasi hasil, dia tidak belajar. Contohnya Google Map mencari rute tercepat ke tujuan. Kemudian utility based agent, dia mengingat masa lalu, dia memiliki tujuan, dia mengevaluasi hasil atau utility, namun dia tidak belajar. Contohnya sistem rekomendasi tiket pesawat berdasarkan harga dan waktu. Untuk nomor 5, itu semua ya teman-teman. Jadi dia mengingat masa lalu, dia juga memiliki tujuan, dia memiliki mengevaluasi hasil, dia belajar, yaitu contohnya rekomendasi YouTube atau si Netflix. Nah, berikut merupakan sumber referensi yang saya ambil dalam PPT ini ya teman-teman. Di sini saya simpulkan, semakin kompleks tipe agent AI, semakin besar pula kemampuan adaptasi dan kecerdasannya. Lalu, agent sederhana seperti simple reflex hanya bereaksi terhadap kondisi saat ini. Lalu, agent yang lebih maju seperti goal-based dan utility-based mulai mempertimbangkan tujuan dan hasil terbaik. Sementara, learning agent menjadi puncaknya karena mampu belajar dari pengalaman, menyesuaikan strategi, dan meningkatkan kinerja secara mandiri. Dalam dunia nyata, sistem AI modern sering menggabungkan beberapa tipe agent sekaligus agar bisa berpikir seperti manusia dengan memori, tujuan, evaluasi, dan pembelajaran.
Sekian dari saya. Terima kasih.